31. Halo, mungkin yang lain. Apakah malaikat itu keliru ketika di Lukas 1 ayat 31? Oke, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apakah yang lain bisa mute-kan dulu? Pangkarasa. Apakah itu keliru ketika Gabriel mengatakan itu kepada Bunda Maria ayat 30? Baca. Tadi kan 31. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita pertentangkan dengan sola gratia. Apa itu sola gratia, Galang? Luther punya. Teman-teman, apa itu sola gratia? Ya, oleh kasih karunia. Kasih karunia. Keselamatan hanya oleh kasih karunia. Kalau dalam kita bandingkan dengan Maria, pribadi pertama yang selamat hanya karena kasih karunia siapa? Karena apa kata malaikat? Jangan takut Maria, engkau telah beroleh kasih karunia dari Allah. Berarti bagi Protestan dengan sola gratia kita coba kita pasang sola gratia ke Maria. Berarti pribadi pertama yang sudah selamat siapa? Maria, karena Yesus belum lahir. Logikanya begitu. Kalau sola gratia, malaikat sendiri mengatakan kepada Maria, engkau telah beroleh kasih karunia. Berarti keselamatan hanya karena kasih karunia. Protestan harus terima bahwa yang pertama selamat itu waktu Yesus belum lahir siapa? Maria. Ayo, ada bilang pendeta mau protes ayat ini kata malaikat. Engkau telah beroleh kasih karunia dan sandingkan dengan kalian punya doktrin sola gratia. Kalau tidak terima Maria, bagaimana kata malaikat kepada Maria, engkau telah beroleh kasih karunia? Sangat jelas. Coba urusan kau yang Protestan, kau bongkar semua perjanjian baru. Siapa yang memperoleh kasih karunia? Pertama, ketika Sabda menjadi manusia. Maria. Lalu kenapa kamu protes? Yang Protestan protes bahwa Maria berdosa, seperti kita, tidak imakulata. Ternyata malaikat sudah mengatakan beroleh kasih karunia dari Allah. Berarti sola gratia itu seperti bumerang di dalam praktiknya. Benci Maria yang sudah dikatakan oleh malaikat memperoleh kasih karunia, tetapi kamu menghidupi mati-matian sola gratia tetap tanpa Maria. Bagaimana? Apakah pendeta-pendeta tidak baca betul? Justru khotbah paling banyak tentang sola gratia harus ambil contoh Maria. Kalau kita mati-matian dan sola gratia. Karena Yesus juga belum dikandung di sana. Karena dikandung nanti ayat 35, Roh Kudus turun atasmu. Dia masih di ayat 30. Dia sudah beroleh kasih karunia. Makanya Keritomene itu karena itu. Makanya di ayat 47 dia katakan begini, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku berbahagia karena Allah juru selamatku. Ya sudah, kalau kita memakai konsep sola gratia, sola gratia, Maria sudah selamat. Persoalan yang sama. Tapi kenapa kalian tidak terima? Informasinya. Jadi Joko Widodo kembali menghadapi gugatan soal ijazahnya dan baca yang paling baik-baik baru apa pendeta-pendeta Efra Soru, MYM dan kawan-kawan yang selalu mencela Maria. Maria punya anak yang lain dan lain sebagainya. MYM bilang Maria orang kudus tidak penting lagi.
Kamu ini malaikat sendiri yang mengatakan itu. CLS ini merupakan Lalu malaikat itu bukan dia sendiri datang. Ayat 26. Dia datang oleh apa? Dan sidang perdana gugatan dari CLS ini nanti akan digelar tepatnya 16 September mendatang. Dan Jokowi menunjuk Waduh, ini lektor Irfan mati ini sebagai kalau lektor dia ini. Saat ini sih katanya tim hukum masih melakukan analisa. Cinta kesian dia. Cinta masih ada anak kecil dia bayi jadi. Ayat 26 kepaten bukan 26 kan? 1:26. Malaikat tidak datang sendiri. Jadi Joko Widodo kembali harus menghadapi gugatan Dalam bulan yang masih ke-6, soal yang sama, Allah adalah menyuruh soal malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Tapi ternyata masuk lagi kepada seorang perawi. Coba, hanya 26. Berarti malaikat datang atas perintahnya siapa? Yaitu adalah Menteri Keuangan yang baru Purbaito. Ahli. Makanya malaikat Angelus, Angel, Angelus dia. Angel artinya pembawa pesan, dan pembawa pesan tidak membawa pesannya sendiri. Artinya apa yang dikatakan oleh malaikat adalah pesan Allah Itu masih anak kecil katanya. yang dia harus setia kepada pesan itu. Dan selain unggahan anaknya, ada serangkaian pernyataan publik. Kalau Allah yang mengutus malaikat Gabriel ini yang harus mengatakan ini, kamu tidak percaya, mau percaya siapa? Kan kita hanya pakai satu ayat sih, ya, ayat 30, 31 sih, belum bongkar semua tentang Maria Logi di dalam Lukas. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya. Begitu. Semuanya. Ini kita berarti sola grazia gugur kalau kita berhadapan dengan Maria Logi, Ursa Major. Iya, saya pikir jelas Pater. Ayat Dengan ini. satu ayatnya gugur. Iya. Ayat 30 jelas. Saya sepakat, Pater. Jika Protestan konsisten dengan sola gracia, harusnya contoh pertama tentang sola gracia adalah Bunda Maria. Engkau telah mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kita masih berjuang untuk dapat kasih karunia. Maria sudah dapat. Karena Betul, itu ayat 47 itu penting sekali. Setelah dapat kasih karunia, apa yang dikatakan Maria dalam Kidung Agungnya, Kidung Marianya. Menjadi Indonesia. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Selesai. Keselamatan antisipasi kepada Maria. Padahal juru selamat masih ada dalam kandungannya. Baru hari yang itu juga. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi Keren. di BAB di Polda, Kita ini masih tunggu 33 tahun dulu Yesus lahir, besar, 33 ketika 30 tahun dia meninggal, baru kita selamat. Maria sudah mengatakan, Allah juru selamatku, waktu Yesus masih ada di rahim. ataupun terlapor atau saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Ini Mudah-mudahan saya ini tidak tidak berubah. mengerti. Tidak berubah kan Pak? Coba ke Matius 1 ayat Ya kalau bisa 22-23. diperinci lebih lanjut. Nama Karena memang untuk itu anaknya selama ini Cynthia di selama sini. ini kita antar klien ke KPK kita disuruh Kepenuhan dari di bawah. Pak Jokowi di Matius 1 22-23, kepenuhan dari Yesaya 7:14. Karena memang saya sudah populer. Yang pertama Ia adalah akan waktu melahirkan saya anak melihat laki-laki, Jokowi dan di engkau BAB di akan Polda, menamakan dia pengacaranya Yesus, duduk di belakangnya. Itu karena sangat dialah menyedihkan. yang akan menyelamatkan Pengacara duduk di umatnya belakang punggung dari dosa daripada mereka. yang diperiksa. Terima Hal kasih kepada itu Komisi 3 terjadi yang supaya telah genaplah memberikan yang difirmankan hak kepada Tuhan oleh Nabi. tersangka ataupun terlapor atau saksi untuk didampingi oleh Genapnya di pengacara mana? selama proses Ya, sesungguhnya pemeriksaan Sesungguhnya, baik penyelidikan maupun anak penyidikan. darah itu Mudah-mudahan akan itu tidak mengandung berubah. dan Tidak berubah kan, melahirkan Pak? seorang anak laki-laki, Kalau perintah Pak Oban nggak dan berubah, mereka kita akan ubah. Ya kalau menamakan bisa dia diperinci lebih lanjut karena memang Immanuel, itu sangat menyedihkan. yang Selama ini berarti kita antar Allah klien ke KPK menyertai kita kita. disuruh duduk sama kayak patung di seperti bawah. Pak dalam Jokowi di posisi Yesaya pengacaranya 7 ayat duduk di belakang. 14, kepenuhannya Itu sangat ada di tidak ada harga diri pengacara. Matius 1 Memang saya sudah ayat populer. 22-23. Yang Immanuel. pertama adalah waktu saya melihat Jokowi Mantan dokter itu mengaku percaya diri Yesaya. bakal lolos dari kasus hukum tersebut. 7 Kendati demikian, dirinya bakal 14. tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Roy Suryo menyebut pelaporan terhadap Nanti dirinya teman-teman kalau keliru. apa kita tukar-tukar nanti dengan yang lainnya kalau mau naik supaya Dan skripsi moderator kalau tanya siapa yang mau turun ya sih. 9% palsu. Itulah Si Ebot ini suka ya kalau dia masuk-masuk di room kita ajak semua orang follow dia. Kenapa ya? Nanti akan saya Si jelaskan Ebot semua ini. di ruang penyidik. Berapa kali saya baca taipan.
soal tanggal Yesaya, soal pasal-pasal yang Perjanjian lama. dimasukkan, dan juga Yesaya 7 ya. soal-soal lain yang Ayat dimana 14. harusnya kami ini tidak jadi terperiksa, tapi justru kami yang jadi pelapor. Teman-teman juga mungkin dan bantu-bantunya. dugaan 99,9% Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sama seperti dalam Matius 1 ayat 22 Ya kalau orang yang salah itu kan 23 harusnya orang yang akan punya diberi nama ijazah Emmanuel yang artinya Allah yang ditengarai 99,9% menyertai. palsu. Itulah. Jadi kelahiran Ini Yesus ya ada kekeluhan banget, nanti akan adalah saya sebuah jelaskan semua di kepenuhan rumah. dari Jadi kekeluhannya semua banyak, nubuat, tapi udah saya dan sebut itu harus dikit-dikit. Soal dari seorang tanggal yang perempuan. berubah-ubah, soal pasal-pasal yang gaduh-gaduh dimasukkan. Makanya dan kalau juga kita mau lihat ke soal-soal lain Maria yang dimana Loginya harusnya kami-kami ini Yohanes tidak jadi terperiksa, Santo tapi Paulus justru ada di kami yang jadi, Galatia pelapor 4:4 dalam kepenuhan waktu memenuhi semua yang dinubuatkan dulu, maka Allah mengutus siapa? Jelajahi cara baru mendapatkan Galatia informasi. 4:4. Download Metro TV Extend sekarang. Oh, santai aja Veritas. Engkau jadi lektor aja. santai. Saya di sini. Tetapi ya, dirinya bakal tetap kita rame-rame, kita siap kitab suci supaya saling menutup, melengkapi. Paman Veritas kah? Silahkan Paman Pancratio kalau sudah ketemu. Ini saya sambil ya. Kalau Galatia- Paman Pancratio, ya silakan. Siap. Galatia 4 ayat 4, Patre. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang pertama kelahiran. Dalam kegenapan waktu mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Di Matius 1 ayat 23 katakan secara jelas, supaya genaplah apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Emangnya perempuan ini yang adalah kegenapan nubuat dalam waktu dan ruang akan tidak berharga sama sekali? Yang melahirkan seorang raja, Lukas 1 ayat 32-33, janji bahwa perempuan ini akan melahirkan seorang raja. Emangnya mamanya namanya dipanggil apa kalau anaknya raja? Ratu. Itu pun tidak hormat ratu, bagaimana? Satu ayat 22, 23. Saya bacakan ya. 32. 32, maaf. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ibu dari seorang raja yang kerajaannya tidak berkesudahan, dicela-cela tidak berguna dan lain sebagainya, hanya dipakai untuk melahirkan sang raja, setelah itu ibunya dibuang, kan jadi lucu. Makanya karena dia ratu, ibu dari raja, dan raja itu kekal, makanya di dalam ayat 41-48, sampai kapan dan berapa keturunan akan menyebut dia berbahagia? Lukas yang sama. Lukas. Ya, Om Veritas, kalau lanjut aja. Tadi kan 32, sekarang larinya ke 48. Oh iya, saya lanjutkan ya, Mo. Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. 55, kecuali Protestan. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tidak tahu Protestan kepada Maria ini. Itu kalau soal skriptura ya mereka harus menghargai ini. Ayat 55. Ayat 55. Lukas 1 ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Untuk kapan?
Selama-lamanya. selama-lamanya. Bukan setelah dia lahirkan Yesus selesai. Dia lahirkan seorang raja, Wahyu 12 ayat 5. Seorang anak ini, raja, yang mengembalakan dunia dengan gada besi. Dan di bawah, Wahyu 12 ayat 5 ya, Mu. ya, Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. artinya anak ini punya takhta. Kalau anak ini punya takhta, maka dia adalah seorang Raja. raja. Seorang raja. Sekarang raja ini ada di mana? Ibrani 1 ayat 2 selanjutnya. Ayat 3 langsung. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sekarang dia sudah duduk di mana? Di taktanya di samping kanan Allah. 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 Dia Maha seorang Besar raja. Allah. Yesus raja. Ayat-ayat sebelumnya. Sekarang kita mau tahu di samping raja duduk siapa? Mazmur 45 ayat 9. Mazmur Mesianik. Woi, saya tidak cekatan nih. Mazmur 45 ayat 9. Ayat 9. Oh ya. Di antara mereka yang maaf, di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permasyuri berpakaian emas dari Ofir. Di samping apa permaisuri itu? Di samping ini, di antara mereka terdapat putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri. Ya, putri-putri raja. Enggak. Permaisuri ada di mana? Di sebelah kananmu, di sebelah kanan Dengan berpakaian emas dari. berpakaian emas dari Ofir. Tapi permaisuri, mamanya raja ini ada di mana? Mamanya raja ada di Surga. ya di Permaisuri tadi ada di samping mana? Yang kau yang baca ulang ayat 9 tuh. iya. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Permaisuri atau mamanya raja itu ada di sebelah mana? Iya, ya raja. Jangan Veritas. Mamanya raja, permaisuri itu namanya raja permaisuri. Ada di sebelah mana dari sang raja? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, itu sih ya. Jangan bilang ini bukan Mazmur Mesianik. Kalau seorang pendeta bilang ini bukan Mazmur Mesianik, hati-hati di situ. Karena ini Mazmur 45 itu Mazmur Mesianik tentang Kristus sebagai raja. Hati-hati bilang itu bukan Mazmur tentang Yesus, Mazmur Mesianik tentang Yesus. Ayat 6. Contohnya 45 ayat 6, Romo. Oh ya. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tadi janji di dalam Lukas 1 ayat 32-33. Kerajaanmu untuk selama-lamanya. Apa kata ayat 6? Takhta kepunyaan Allah untuk seterusnya dan selamanya. Iya. Dan permaisuri, permaisuri duduk di mana? Di sebelah kanan. Seperti dalam Raja-Raja 2 ayat 19. Contoh tipologi antitipo. Permaisuri itu harus duduk di sebelah mana sang raja. Dan tugas dari permaisuri itu untuk apa? Meminta petisi, menyelesaikan perkara orang lain. Kita langsung ambil contoh 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Apa yang dilakukan Betseba kepada Salomon
raja anaknya. Oke. Dan dia Satu duduk Raja-Raja di sebelah 2. mana? Oke. Oh, ya, 1 baik, Om. Raja-Raja 2 ayat 19 selanjutnya. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu membangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia. Tahan dulu. Ya. Kalau Baik. begitu Salomon sang raja menyembah berhala kepada mamanya Batseba. Karena itu dikatakan tunduk Perpesan baca baik-baik. Artinya Raja Salomon tunduk menyembah berhala kepada mamanya. Karena di situ dikatakan apa yang dibuat oleh Salomon kepada mamanya Batseba? Tolong dibaca. Tunduk menyembah. Tunduk menyembah. Kalau begitu semua tunduk menyembah adalah berhala yang ada di depan. Raja besar loh. Wah, Yang tidak Proti meminta kelewatan kekayaan. waktu saat Proti kelewatan saat kanon Alkitab lupa dihapus Salomon. Dia hapus saja Salomon yang tunduk menyembah kepada ibunya. Lanjut, baca kembali ayat itu. 21-nya 21 dibaca ulang. 19 maaf. Yang dulu ke 21. 19 ya. Baik, izin saya ulang ya, Mo. Sebentar Batseba ya, masuk Veritas. menghadap. Jadi dia menghadap raja untuk meminta petisi menyelesaikan persoalan orang lain loh. Tugas dari permaisuri itu seperti itu. Oke, baca kembali ayat 19 selanjutnya. Tadi ayat 1 Raja-Raja 2 ayat 19 selanjutnya sedikit. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan dari yang tadi ya, Mo. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk Bunda Raja. Jangan dulu. Lalu Kembali ayat 19. Kembali ayat 19. Oh, baik, Mo. Supaya lebih 1 menekan. Raja-Raja 2 ayat 19. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk Bunda Raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Oke, tahan. Raja menyuruh meletakkan kursi di sebelah kanannya. Karena itu permaisuri dalam sebuah kerajaan itu duduk, mamanya raja itu duduk di sebelah kanan dong. Kanan. Dan untuk apa? Ayat 20-nya. Untuk apa dia ke sana? 1 Raja-Raja 2 ayat 20. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Tahan dulu, tahan. Yang sama dibuat oleh Maria kepada sang raja atau tidak? Yohanes 2 mulai dari ayat 1. Dan yang diundang pertama adalah ibunya, setelah itu undangan kedua ikut ibunya Yesus dan para rasul ikut undangan yang diberikan kepada Maria. Waktu itu Yosef tidak ada, maka undangan ditujukan kepada ibunya Yesus. Yohanes 2 mulai dari 1. Izin saya lanjutkan dulu sebelum Kak Cynthia ya nanti ya. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Oke, tahan Ketika dulu. Mereka... Veritas Oh, pelan-pelan. iya, Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Di Kana. Oke. Siapa yang diundang pertama? Ayatnya. Pada hari itu Yesus dan murid-muridnya diundang. Belum. Oh, yang pertama. Oh ya, ibu Yesus. Nah, Ya. baca dulu, baca kembali. Jadi Yesus itu kemudian listnya kedua. Oh iya Ya, ya. baca kembali. Jadi yang pertama ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Titik Jadi dulu. diundang pertama tuh Maria. Maria. Oke, diundang pertama Undang Maria. Maria dua. Ibu Yesus ada di situ. Lalu Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Diundang juga. Ingat, yang pertama Maria, setelah itu Yesus dan para rasul diundang juga. Kalau menekankan di situ adalah posisinya Yesus. Pertama, undangan pertama adalah Yesus
dan para rasul, kemudian ibunya juga ada di situ. Ternyata Yohanes yang menerima Maria ke rumahnya menulis dengan cara berbeda. Pada hari ketiga ada undangan di Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Dan juga diundang Yesus dan para rasul. Sekarang mereka kehabisan anggur. Apa yang dilakukan permaisuri? Mama dari sang raja. Lanjut. Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tahan dulu, Veritas. Tetapi Veritas pelan-pelan. baik. Pelan-pelan. Mereka kehabisan anggur. Kalau Yesus posisinya begitu belum tiba waktunya. Dia belum bisa buat, dalam pengertian harus tiba waktu. Genap waktunya juga harus, setelah itu baru buat mujizat. Tapi Maria hanya bilang begini, mereka kehabisan anggur. Apa yang dilakukan Betseba di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19-20? Pergi ke raja untuk menyelesaikan persoalan orang lain. Apa kata raja? Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Apa yang diminta oleh Maria? Dia hanya bilang mereka kehabisan anggur. Yesus bilang perempuan, bukan ibu ya, dalam teologinya. Perempuan, belum tiba waktuku. Tetapi apa kata Maria ayat 5? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus tidak buat mujizat, ayat 6-nya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Oke, tahan. Setelah pemimpin... Ingat tipologinya tadi. Raja berkata, Salomon berkata kepada ibunya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Yesus bilang, perempuan, ibu, diterjemahkan halus ke Indonesia, belum tiba waktuku. Setelah itu Maria bilang, lakukanlah apa yang dia katakan. Karena Maria sangat beriman. Kalau bilang sola fide, Maria di sini. Dia yakin anaknya pasti buat mujizat. Walaupun belum tiba waktu. Dan Yesus membuat mujizat. Dan karena mujizat pertama ini, yang diundang pertama Maria, kemudian Spanyol. Kemudian Maria, kemudian para rasul dan Yesus dan para rasul, maka ayat 11. Maria meminta Yesus untuk membuat mujizat pertama, dan walaupun belum waktunya Yesus buat mujizat, kesimpulan ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pertama, mujizat pertama, dan oleh karena itu murid-murid percaya kepadanya. Maria tidak didewikan dalam kekatolikan. Maria hanya pergi dan mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, dan kepada kita Maria hanya mengatakan, lakukanlah apa yang dia perintahkan. Dan peristiwa ini diulangi dalam peristiwa salib. Kalau engkau mau melakukan apa yang saya katakan, jangan lupa bawa ibu saya ke rumahmu. Dua konsep Mariologi di dalam Injil Yohanes. Ada di Yohanes 2 dan Yohanes 19. Kalau engkau ingin melakukan kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh ibu saya, maka kalian harus membawa ibu saya ke rumahmu. Yohanes 19 ayat 26-27. Saya bantu ya Romo. Yo. Yohanes 19, 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau kamu mau belajar tentang sola fide contohnya, galang. Sola fide pertama diterapkan, kalau kita mau pakai sola fide, diterapkan kepada siapa? Kepada Maria. siapa? Kepada Maria. Maria. Dia bilang, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, perempuan, belum tiba waktuku. Tetapi karena imannya, hanya iman. Kalau kita pakai sola fide-nya, dia bilang kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan. Karena tipologinya ada di mana? Di satu Raja-Raja 2 ayat 19-20. Mintalah ibuku, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Sola fide gugur juga di sini, kalau tidak pakai Maria. Selesai, Romo. Selesai itu. Iya kan? Sola Gracia dan sola fide runtuh. Belum waktuku belum tiba. Maria bilang, benar, sebab anak ini belum tiba waktunya, jangan dulu kalau gitu. Tetapi dia katakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dia perintahkan. Karena dia sudah sungguh-sungguh percaya bahwa anaknya akan melakukan mujizat dan sang raja tidak akan menolak permintaan dari permaisuri. Mau belajar tentang iman yang sesungguhnya, bawa Maria ke rumah. Mau Ya, belajar jujur tentang Romo, saya siapa yang waktu menerima kasih karunia pertama, ya bawa Maria ke rumah. bertanya-tanya tentang Bunda Maria itu tiba-tiba ayat ini tuh mengingatkan saya loh Romo. Ibu, apa yang engkau mau dari aku? Itu saya langsung merinding Romo. Terus saya bilang, oh iya ya, berarti Tuhan aja menjadikan Bunda Maria ini sebagai perantara doa. Ya waktu itu saya mulai sadar Romo. Ternyata Romo ucapkan ini ya jujur merinding saya Romo. Memang tugasnya permaisuri seperti itu. Lalu saya tidak tahu, saya pun pertanyaan kepada para Protestan yang anti Maria. Bunda Maria ada buat sakit hati apa mereka? Ada sakit apa? Atau sakit hati apa mereka kepada Bunda Maria? Ini pertanyaan saya juga. Petrus ada sakit hati, sudah mereka punya persepuluhan kan? Menentang Petrus terus Yesus suruh dia gembalakanlah, kalian menentang Petrus. Tak Petrus ditantang. Petrus ada curi kalian punya persepuluhan kan? Maria ada ambil kamu punya persepuluhan kan? Kamu benci kepada Maria. Di kitab suci sangat jelas itu. Berapa kali para pendeta menggunakan kidung Maria untuk khotbah mereka? Berapa kali Bunda Maria dalam pengalamannya, kesaksiannya bersama dengan Gabriel dipakai di dalam khotbah-khotbahnya para pendeta? Bukankah sola Skritura? Kalian omong tentang Deborah, omong tentang Esther, omong tentang Ruth. Tapi mereka itu bukan Bunda Allah. Yang Bunda Allah ini kenapa kamu tidak pakai untuk khotbah kalian? Oke, kira-kira itu tentang Bunda Maria sedikit dulu. Terlalu menarik dan menakjubkan ya, Lukas tadi 22-23 itu jelas kan. Dan Lukas bilang, jangan lupa berdoa bersama dengan dia. Para rasul berdoa bersama dengan Bunda Maria loh. Kisah 1 ayat 14. Dan sebelum berdoa dengan dia, menerima Maria, Pater. Ya? Para rasul juga menerima Maria. Menerima Maria. Dan murid terkasih membawa dia, Yohanes membawa dia. Makanya sampai di Turki kan ada rumahnya Bunda Maria bersama Yohanes kan. Baca dulu ayat tuh, baca dulu. Baca ulang dulu ayat tuh. Yang mana? Bunda Maria berdoa tadi tuh Pater. Para rasul berdoa Ya, itu. bersama. Ya. Kisah 1 ayat 14. Tetapi sebelum berdoa bersama, dibuat daftar para rasul dulu. Supaya jangan ada daftar aneh yang muncul di situ. Kakak sedikit baca dulu. Ayat 14. Oh, Sofia ada di bawah. Ada frater juga di sini, aman lah saya kalau itu. Tolong baca dulu Santai dulu. Cynthia ada anak kecil, jadi jangan dia bisa paksakan dia. Ada bayi. Pan cerita. Gak ada, saya sudah doa malam, mereka udah tidur. Oke. Kisah 1 ayat 14. Ya, Kisah 1 ayat 14. Ya. Mereka semua bertekun. Apa-apa, Pator?
dengan Saya sehati bacakan, dalam Brother. doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari Yesus. Suara jauh sekali. Tidak, dengar baik, keras. Bang, Ulang, keras. ulang. Baca ulang dulu kakak, frater. Saya nggak bisa terlalu besar ya, soalnya ini Di biara, jadi kita harus jam-jam. Pak Romo. Ya. Maaf ya. Saya nggak apa-apa Romo. Tadi kisah para rasul 1 ayat berapa Romo? 14. Maaf, Prof. Oke. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kenapa Maria dipisahkan dari perempuan yang lain? Mereka berdoa, bertekun bersama-sama dengan para perempuan. Selesai. Kenapa harus dipisahkan sendiri Maria ibu Yesus? Lukas sangat menghargai posisi Maria. Dan bunda ini harus menjadi saksi kelahiran gereja di dalam peristiwa Pentekostes. Bunda Maria berada di sana, di dalam suksesi apostolik Matias. Kalau kita lanjutkan bab 1 itu sampai dengan ayat 14 selanjutnya, pergantian pemilihan Matias menggantikan Yudas. Ada depan dia sebagai ibu. Kenapa Protestan tidak bisa yang anti Maria mengimajinasi sedikit keberadaan Maria di dalam kitab suci yang tak tersurat? Kalau kita bacakan sedikit, mainnya di imajinasi sedikit, coba mengkonekkan situasi konteks pada saat itu. Oh, mereka berdoa bersama dengan Bunda Maria. Bertekun loh. Para rasul itu siapa? Mereka itu siapa? Ayat 13. Daftar para rasul. 11 rasul itu. Dan ayat 12. Mereka bertekun, berdoa bersama dengan perempuan-perempuan lain dan Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Garis bawahi. Perempuan-perempuan lain teman-teman, kita lihat daftarnya di peristiwa salib, siapa-siapa saja yang perempuan-perempuan yang setia mengikuti Yesus sampai disalib. Itu penting sekali. Lalu mereka ini siapa yang bertekun berdoa bersama ini? Para rasul. Ayat 13-nya. Daftar lengkap 11 rasul loh. Luar biasa. Oke teman-teman. Tema Maria kita Terima di kasih, sini. Pak.